hari ini kita berbicara masalah oknum. Karena kan saya nggak pernah mengiyakan. Ini orang mau dikemanain nih? Hari ini saya kedatangan tamu, sahabat-sahabat saya. Uang yang ditransfer itu ada 8 orang. Cara keluargaan ya udah. Itu kemarin baru jam 9 malam baru kelar. Apa membela mereka meskipun dengan resiko apapun, saya harus berhadapan-hadapan dengan siapapun. Dari hasil rapat dengar pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Senayan, Jakarta, tim Aksi Dewan mendapatkan data tentang kondisi mirisnya perburuan di Indonesia. Berdasarkan data inilah, kami bergerak untuk melihat lebih dekat kondisi di lapangan untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya terjadi. Kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja. Hanya untuk kepentingan investasi, bukan Saat kepentingan ini, rakyat. kaum buruh dihadapkan oleh berbagai persoalan yang semakin kompleks, dinamis, dan terus berkembang. Seiring dengan perubahan dan dinamika dunia industri di era globalisasi ini. Hal inilah yang menyebabkan kaum buruh meminta para wakil rakyat di parlemen bisa mengaspirasi suara mereka untuk pemerintah. Tadi kawan-kawan dari Gebrak dan Aliansi Mahasiswa Indonesia, kawan-kawan juga Serikat Pekerja itu menyampaikan beberapa poin aspirasi yang disampaikan kepada DPR. Di mana dengan berbagai macam kenaikan ini berimplikasi dengan kebutuhan masyarakat. Kami sebagai kaum buruh tentu punya pengaruh dengan berbagai macam kenaikan itu. Kami selaku pimpinan DPR berdua dengan Pak Rahmat Gobel barusan menerima aspirasi tersebut, dan kami ada beberapa hal yang kami diskusikan dengan kawan-kawan untuk kemudian masukan kami di DPR untuk kemudian nanti kita share ke teman-teman dan juga tentunya kepada pemerintah. Tim Aksi Dewan berbaur dalam aksi massa buruh di depan gedung DPR RI. Menurut informasi, seorang wakil rakyat turut dalam aksi tersebut. Apa yang menyebabkan wakil rakyat ini rela turun ke jalan? Saya berasal dari buruh. Buruh adalah bagian dari hidup saya. Napas saya adalah napasnya buruh. Kita akan tetap berjuang, tentu dalam porsinya berbeda. Saya di legislator berjuang secara internal, sementara teman-teman berjuang di jalanan. Perjuangan di luar dan di dalam harus selalu sinkron agar hasilnya tentu maksimal. Sudah tidak terhitung kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak normatif buruh yang kurang mendapat perhatian negara. Dibiarkan tanpa ada penyelesaian yang jelas, juga tanpa ada tindakan yang tegas terhadap para pelanggarnya. Jadi sekarang orang banyak yang tergiur bikin yang namanya outsourcing begitu. Bang, yang selama ini berjalan, karena di perusahaan kita Segar sudah menganut terkait masalah di saat mau masuk ke perusahaan itu tidak dipungut biaya. Memang betul tidak ada pungutan biaya, cuman untuk hari ini kita berbicara masalah oknum. Pekerja itu calon tenaga kerja dimintain duit tapi pekerjanya belum ada. Itu yang sering terjadi. Bayar dulu duit. Tim Aksi Dewan pun bergerak ke wilayah Bekasi, tepatnya di Cikarang, guna menelisik lebih dalam sengkarut perburuhan di kawasan perindustrian Bekasi ini. 27 orang tuh, kali 6 juta tuh. Buset. Ya oke, gini aja lah, ente nanti. Dari hasil penelusuran inilah, Kang Obon mengajak kami melakukan pertemuan dengan masyarakat yang menjadi korban tindakan oknum agen pekerja di daerah Cikarang. Ada 8 orang dan yang 1 orang itu langsung beliau yang ngambil cash. Ada yang bayar 500.000, ada yang bayar 2 juta. Kenapa? Saking butuhnya si pekerja si lulusan baru untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Hari ini saya kedatangan tamu, sahabat-sahabat saya, para pencari kerja yang mereka itu situasi sekarang, apapun mereka lakukan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Karenanya mungkin kita akan diskusi, kemudian kita akan laporkan secara hukum. Dari sinilah kami mendapatkan informasi tentang kerentanan permasalahan ketenaga kerjaan yang terjadi di wilayah industri terbesar di Asia Tenggara ini.
Informalisasi pekerjaan itu sendiri membuat kondisi buruh di Indonesia semakin tidak memiliki nilai tawar terhadap berbagai kebijakan yang lahir dari perusahaan. Contoh begini Bang, ada perusahaan A, dia mau ada rekrutmen nih, karena dia udah kerja sama ormas, LSM atau outsourcing yang memang menguntungkan sama dia, dia share, ini ada loker cariin, ya nanti fee-nya bisa 30%. Untuk mendapatkan informasi perburuhan tidaklah mudah. Di kawasan industri Cikarang, kami sempat bersitegang dengan anggota pengamanan kawasan saat melakukan peliputan. Dan kami menolak keinginan sekuriti kawasan untuk meninggalkan area tersebut. Hal ini kami lakukan dikarenakan kebutuhan informasi seputar kawasan belum cukup untuk menggambarkan kondisi para buruh. Ya saya himbau kepada pemangku kepentingan, ini hanya bukan Bekasi tapi se-Indonesia. Rata-rata keluarnya pengawas ada di provinsi. Jadi ketika ada pelanggaran norma atau pelanggaran masalah undang-undang di ketenagakerjaan, sulit kita buat berkoordinasi. Tetapi kalau itu bisa, ya saya nggak tahu apakah dirubah satu pasal itu dikembalikan lagi ke daerah melalui perubahan undang-undang, saya nggak tahu nanti prosesnya di pusat gitu. Itu saya yakin dalam hal ini bisa mengatasi hal yang tadi kita. Karena apa? Kita nggak bisa masuk langsung ke perusahaan dalam, Pak. Dinas Tenaga Kerja tidak bisa masuk ke dalamnya, kecuali pengawas. Bahkan demi melanjutkan kontrak kerja, apapun mereka lakukan untuk bertahan hidup. Seperti kekerasan seksual di dunia kerja, hingga kini masih menjadi fenomena gunung es. Aku mau selesai kontrak di tanggal 13 Mei ini, dia nagih lagi gitu. Ayo kan kamu mau perpanjangan, kapan nih jalan bareng? Ajakannya tuh ya nggak tahu, karena kan saya nggak pernah mengiyakan. Kan saya menolak terus, jadi belum jelas dia mau ngajaknya kemana. Biasanya ketika terjadi sebuah persoalan, kemarin kan ramai staycation. Ya kita diskusi dulu, ini gimana persoalan ini kita bisa selesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan terkait dengan institusi atau orang kuat, maka kita gunakan mekanisme hukum. Tapi kalau memang kita bisa selesaikan, kenapa juga mekanisme hukum? Itu kan kadang-kadang muncul persoalan baru. Yang jelas bagi saya bukan tentang proses hukumnya, tapi masalah ini kita bisa selesaikan. Aksi anggota DPR RI membawa kasus pelecehan buruh ke ranah hukum merupakan tindakan tegas untuk melindungi hak buruh secara nyata. Kasus staycation merupakan kasus viral perburuhan yang ditangani Obon Tabroni sebagai perlindungan hukum. Kontrak aja gitu, nggak diperpanjang kayak gitu. Ya, kasus staycation di Cikarang ini bagi saya bukan hanya kasus perorangan, ada korban atau yang lain-lain. Tapi ada juga peran pemerintah di sana. Karenanya ketika kasus ini mencuat, kemudian viral di mana-mana, kita diskusikan dengan kementerian harus bertindak apa pemerintah. Ya hasil dari diskusi kita semua, kemudian pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri nomor 88 tahun 2023 tentang pedoman dari pencegahan tindak pidana kekerasan seperti itu. Penelusuran tim aksi Dewan di Cikarang membuktikan bahwa fenomena pelecehan terhadap kaum buruh perempuan banyak terjadi. Informasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini sudah diundangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun lalu. Apakah undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Bagaimana kita melakukan perlindungan korban itu secara komprehensif. Ada hak penanganan kasus itu tidak wajib ditangani oleh APH. Di sini kita tidak mengenal restoratif justice. Kenapa? Ini mengatakan sebuah proses ancaman pidana yang serius terhadap kemanusiaan jenis kekerasan seksual ini. Maka kemudian dia tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan. Dia harus diselesaikan di dalam proses peradilan.
Ketidakpastian hukum ini tidak saja soal hubungan kerja dan pengupahan, hingga banyak perselisihan ketenaga kerjaan, mulai dari level perusahaan, harus buntu dikarenakan tidak adanya persetujuan bersama terkait landasan hukum. Namun, perdebatan itu banyak berujung intimidasi hingga pemutusan kerja. Ini orang mau dikemanain nih, warga Bekasi khususnya nih. Gitu, terutama yang angkatan-angkatan kerja lah, yang umurnya dari 19 tahun, 20 sampai 25 sampai 27. Saya yakin ribuan orang Bekasi itu ribuan yang gak kerja itu ribuan. Kami menemui salah satu korban yang di PHK perusahaan secara sepihak dikarenakan kecelakaan kerja. Empati perusahaan yang kami dapatkan dari cerita korban sepertinya tidak memperhatikan hak pekerja itu sendiri. Kompensasi tak sesuai dengan undang-undang, bayar dicicil, tak ada THR dan tidak bisa menuntut. Padahal tangannya putus saat bekerja di pabrik tersebut. Dari Kaubon ya sebenarnya mah dia yang ngurus semua. Berhubung dari pihak PT Pencera Keluargaan ya udah. Itu kemarin baru jam 9 malam baru kelar. Ketika ada masyarakat, ada pihak-pihak yang dirugikan karena ulah-ulah oknum seperti itu, saya hadir dan saya bagaimana untuk membela mereka meskipun dengan resiko apapun. Saya harus berhadapan-hadapan dengan siapapun, hadap masyarakat, saya akan lakukan, saya akan lawan lah supaya masyarakat itu jangan dikorbankan. Pengalaman membuktikan bahwa selama masa-masa sulit sebelumnya seperti krisis 98 dan masa pandemi COVID-19, UMKM menjadi garda terdepan yang dapat bertahan dan menjadi solusi dalam menghadapi masalah ekonomi. Saya sadar bahwa tidak mungkin industri itu bisa menampung seluruh persoalan yang ada. Karenanya bersama masyarakat, saya membangun unit-unit usaha, kemudian mengembangkan UMKM dari mulai proses pelatihannya, kemudian bagaimana mendesain. Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM, terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Saya mengusulkan ke depan Kementerian Koperasi justru bisa menciptakan usaha-usaha baru yang juga membuka lapangan pekerjaan di seluruh sektor informal. Tiap tahunnya, sektor ini memberi presentase yang besar dalam pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia. Karena kalau pengangguran ini dibiarkan, dampak sosialnya tinggi sekali. Dia bisa berdampak terhadap persoalan kenakalan remaja, kemudian huru-hara, dan hal-hal yang lain yang merugikan. Sampai jam 2, jam 3 itu pada keluyuran itu anak-anak muda. Masalahnya apa? Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, dia mau ngerjain apa? Yang bisa cuma hanya itu. Beli rokok minta sama orang tua. Dengan jumlah UMKM yang selalu bertambah di setiap tahunnya, maka secara tidak langsung jumlah pengangguran juga akan berkurang. Akhirnya kami disediakan tempat, ruko 3 lantai ini. Harapannya di sini bukan cuma sekedar tempat jualan, tapi tempat kami belajar, saling berbagi. Karena misalkan kita beberapa teman-teman ada yang habis ikut pelatihan, kan nggak semuanya bisa ikut, nanti bisa gantian sharing ke teman-teman. Nah, jadi di sini rencananya itu memang kedepannya juga akan menjadi inkubator bisnis. Dari mereka-mereka yang memerlukan pekerjaan gitu Bang, akhirnya kita tampung, kita usaha apa ya yang kira-kira sekiranya bisa dipekerjakan untuk mereka gitu Bang. Tentu peran dari Pak Haji Obon sebagai pemilik Voxy 22 sangat membantu sekali buat para pelaku usaha mikro ya seperti kami-kami ini, karena kita nggak dilepas begitu aja, tetap dibimbing, tapi tentu kita harus berdikari, harus belajar mandiri juga gitu kan, bagaimana ke depannya kita supaya jangan selalu berpangku tangan seperti itu.